KPK juga udah. Ada yang belum pernah belajar KPK dan FEB? Nggak ada. Bisa dong berarti. Coba kita lihat. Nah, tentang bilangan berpangkat bulat positif. Ini dibacanya apa nih? Ada yang tahu nggak? Gimana bacanya kalau pangkat? Ayo. A. Per atau pangkat? Pangkat. A. Pangkat. B. Sama dengan C. C. Nah, itu. Nah, A-nya itu kita sebut bilangan pokok. B-nya itu bilangan pangkat. Sama C itu hasil. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Contoh, nyatakan bilangan berpangkat berikut menjadi sebuah bilangan desimal. Yang pertama yang A, 5 pangkat 5. Kalau dijabarin berarti jadinya gimana? 5 kali 5. Iya betul, 5 kali 5. Kali 5. Sampai berapa 5-nya? Ada 5. Iya, 5. ada 5. Nah, ini hasilnya berapa nih? 25. Ini kan 25, Bu. ini 25, 5 kali 5. 25 kali 5. Iya, ini 25. Nah, ini dikaliin lagi nih, coba. 25 kali 25 kali 5. Berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Nah, setelah Ibu hitung, hasilnya itu berapa? 625. Yang mana itu 625? Bentar, Oh, Bu. yang Salah ngitung. yang ini ya, 25 kali 25. Ya. 625. Nah, dikali 5 berapa jadinya? Dikali 5 lagi nih dia. 3.125. Iya, betul. 3.125. Nah, yang dimaksud bilangan desimal itu adalah yang ini nih. Yang bukan pangkat. Kalau ini kan namanya bilangan pangkat, ya. Pangkat, kalau ini ya desimal. Ini desimal. Terus, coba kita lihat contoh yang kedua. 7 pangkat 3, berarti berapa kali berapa kali berapa? 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 kali 7. Berapa nih hasilnya? 7 kali 7 berapa? 49. 49 kali 7? 300. Berapa? 343. Iya, betul. 343. Bisa semua ya berarti. Nah, yang C nih. 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, kalau kita ubah jadi bilangan desimal, itu gimana? 2 kali 10 pangkat 5. Gampang. Kalau ada kayak gini, 10 pangkat 5, berarti tinggal tambahin nolnya 5. 2-nya tetap. Berarti 2. Nolnya tambahin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya berapa nih? Kalau 2 kali 10 pangkat 5. 200.000. 200.000. Bisa cara ngubah pangkat ke desimal? Nah, Bisa. kalau ini bisa kebalikannya. Misalkan Ibu punya 23.000. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti jadinya berapa? Ada yang tahu nggak? Jadinya, lihat bilangan yang depannya tetap, yang bukan nolnya, 23 kali. Nah, ini nolnya berapa nih? 3. 3. Berarti 10 pangkat 3. Nah, ini kalau bilangan desimal dijadikan pangkat, kayak gini. Jadinya. Gampang? Bisa? Bisa, Bu. Bisa.
Nah, ya udah difoto dulu nih, di screenshot. Sudah, Udah. Bu. Udah, lanjut ya berarti. Nah, yang kedua ada faktor bilangan. Faktor bilangan itu apa? Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan. Yang habis membagi suatu bilangan. Coba kita lihat contohnya. Tentukan faktor dari 6. Faktor dari 6. 6 ini habis dibagi berapa aja? 6 habis dibagi berapa aja? 6 habis dibagi 1 nggak? 6. 6 dibagi 1. Berapa hasilnya? 6 kan? 6. Habis kan nggak ada komanya. Kalau nggak ada komanya berarti ini merupakan faktor dari 6. 1. Terus 2. 6 habis dibagi 2 nggak? Berapa hasilnya? 3. 3. Habis kan bilangan bulat bukan bilangan koma? Iya. Habis. Ya berarti 2 masuk dari faktor 6. 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Habis kan? Berarti 3 masuk. Terus 4 masuk nggak? 6 bagi 4. Bisa nggak? Berapa? Enggak kan? Hasilnya berapa? 1, sekian. Nah, ini tidak habis namanya. Kalau ada komanya berarti namanya tidak habis. Berarti 4 bukan faktor dari 6. 6 bagi 5 bisa nggak? Enggak. Enggak, karena 1, sekian juga kan? Ini tidak habis. Berarti 5 bukan faktor dari 6. Bukan. Ini iya. Ini iya, ini iya, nih. Kalau 6 bagi 6 berapa? 1. 1. Berarti faktor bukan 6. Faktor. Kan habis dibagi. Hasilnya nggak koma. Kalau ini koma. Kalau ini kan 1 aja. Nah, berarti 6 itu faktor dari 6. Nah, berarti faktor dari 6 berapa aja? 1, 2, 3, sama 6. Paham nggak di sini maksudnya? Gimana? Paham. Coba kita lihat contoh yang kedua. 32. Berapa aja kira-kira faktornya? 1 masuk nggak? 1 itu pasti masuk di semua bilangan. Nah, 2 masuk nggak? 32 dibagi 2 berapa dapatnya? Berapa? Ada yang tahu? 6? Plus. Nah, berarti habis nih 32 kan, dia bagi 2. Berarti 2 itu faktor dari 3. 2. Terus berapa lagi? 3 masuk nggak? 32 dibagi 3 habis nggak? Kayak kalkulator deh, kalau biar cepat. Habis nggak? Nggak habis. Iya nggak? 32 dibagi 3. Ini kan 3 dibagi 3 aja 1. 2 bagi 3 nggak bisa kan? Bakalannya 10, sekian. Nah, ini tidak habis nih. Berarti 3 nggak masuk. Salah. 4. Habis nggak? 32 dibagi 4 dapat berapa? 8. 8. Nah, habis kan? Maksudnya nggak bersisa koma. Nah, berarti 4 masuk. 5 masuk nggak? Enggak. Udah, berarti nggak. 6? Ini 32 bagi 6 berapa? 32 bagi 6 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, berarti 6 bukan. 7? 7? Bukan. 8? 32 bagi 8? Berapa? 4. Berarti 8 masuk nih. 9? 9 enggak. 10 enggak. 11 enggak. 12 enggak. Nah,
Nah, yang terakhir berapa nih? Setengahnya dari 32 berarti yang terakhir nih berapa? 16. Habis itu baru terakhirnya 32. Nah, ini faktor-faktornya nih. Berarti mereka kalau kalau 32 dibagi mereka, dibagi sama ini, dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, dibagi 16, dibagi 32, bakalannya hasilnya bilangan bulat gitu. Bukan koma. Terus yang terakhir, 15. Faktornya 15 berapa aja nih? Ada yang tahu nggak? 1 pasti. 2 masuk nggak? Enggak. Nggak. 3? Iya benar nggak? Karena 15 bagi 2 kan hasilnya tidak bulat. 3 masuk nggak? Masuk. 5. 3. Terus berapa lagi? 4 masuk nggak? 5. Enggak. Nggak. Terus berapa? 5. Nah, Nah, terus berapa lagi? Ada lagi nggak? 6? Enggak. Nggak. 7? Enggak. 8? Enggak ada. Enggak. Berarti udah setengahnya dari 15 kan? Nah, berarti udah langsung nggak ada lagi. Kalau udah setengahnya berarti ya udah langsung aja yang terakhir 15. Kalau 15 dibagi 2 berapa? 7,5 ya? Nah, ini kan udah setengahnya nih. Kalau udah melewati, oh ya kita coba nih satu-satu. 15 bagi 1, iya. 15 bagi 2, enggak. 15 bagi 3, iya. 15 bagi 4, enggak. 15 bagi 5, iya. 6 enggak, 7 enggak. Oh ya, 8 enggak. Oh ya udah setengahnya dari 15. Berarti nggak bakal ada lagi faktor dari 15. Langsung terakhir 15. Gitu. Kita nyari faktornya. Paham? paham. Ya, yaudah dipoto dulu. Dah? Lanjut ya. Yang kedua itu tentang ada kelipatan bilangan. Coba kita lihat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 3 berikut. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. Ini berarti namanya kelipatan bilangan berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ini kelipatan berapa nih? 3. Iya, kelipatan 3. Coba kita lihat. Nah, yang ini merupakan namanya bilangan pengali. Yang sebelah kiri. Nah, yang ini adalah hasilnya dari kelipatan 3 itu. Gitu. Berarti kelipatan bilangan apa sih? Kelipatan bilangan itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh suatu bilangan. Kalau tadi faktor itu membagi habis, kalau kelipatan itu habis dibagi oleh suatu bilangan itu. Coba perhatikan kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, ini semuanya itu habis dibagi 3. Makanya ini adalah kelipatan bilangan 3. Ya. Ini untuk pengantar aja. Kita lihat selanjutnya tentang FPB dan KPK. Kalau FPB berarti ya namanya apa? Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu apa? Misalkan ada 2 bilangan. Berapa? 6 dan 12. Kalian cari kan faktornya berapa aja nih 6 tadi? 1, 2, 3, 6. 12 itu faktornya berapa aja sih? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, karena ini adalah faktor persekutuan terbesar, kalian cari angka yang besar yang sama. Berarti berapa? 6. Yang terbesarnya. Iya, 6. Nah, ini maksudnya dari FPB. Jadi FPB 6 dan 12 adalah nah, iya. Kalau misalkan KPK, kalau KPK itu apa? Kelipatan persekutuan
kecil. Kalau FPB itu faktor yang terbesar dilihatnya, kalau KPK itu dilihatnya yang terkecil. Contohnya misalkan cari KPK 5 dan 3. Berarti 5 ini kelipatannya berapa aja nih? 5, terus 10, terus berapa lagi? 15, 20, cukup ya, sampai sini dulu. Nah, ntar kita cari nih angka yang sama 3, kelipatan 3 berapa aja, coba. 3, berapa? 6, 6, terus 9, 9, terus 12, terus berapa lagi? 15. 15. Nah, lihat di antara ini udah ada yang sama belum? Ada 15. Ada Udah. kan? 15. Nah, berarti kalau ditanyanya kelipatan persekutuan terkecil, ya berarti yang terkecil yang paling, kan ini ya berarti yang di antara ini udah ada kan yang sama. Yang cari yang sama yang paling kecil, ya berarti 15 KPK-nya. Tuh. Kalau belum ada ya berarti terus sampai cari, sampai ketemu yang samanya nih. Nah, kalau misalkan kita jabarin satu-satu kayak gini kan bakalannya banyak ya. Nah, ini kita bakal pelajari caranya, cara nyarinya, yaitu bisa pakai 2 cara. Yang pertama, bisa pakai faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang kedua, bisa pakai pembagian bersusun. Nah, cara ini semuanya udah dipelajarin waktu SD. Jadi kita tinggal ngulang. Coba kita lihat contohnya. Yang tadi udah difoto belum? Udah. Nah, foto dulu, sok. Udah. Contoh yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 20. Kalau di buku kalian, kalau kalian mau tahu caranya itu ada di halaman 12. Itu ada pohon faktor sama pembagian bersusun. Nah, yang pertama kita pakai cara pohon faktor dulu. Coba 12 sama 20 berarti kita tulis ya. 12 kita cari faktornya, 20 kita cari faktornya. Nah, ini bisa kan yang kayak gini? Dibaginya berarti sama bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Dimulainya dari berapa? Kalau pohon faktor itu dibaginya sama bilangan prima, yaitu mulainya dari berapa? 2, terus 3, terus 4, bilangan prima bukan? Bukan. Berapa lagi? 5. Pokoknya yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 7. Terus 11. Dan seterusnya nih. Nah, berarti yang pohon faktor ini kita bagi pertama dengan berapa nih? Yang paling kecil. 2 ya. 12 bagi 2 bisa kan? Bisa. 6. Ya, dapat berapa? 6. 6. Terus masih bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Bisa. Berarti kalau masih bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. Berapa? 3. 3. Nah, udah. Bisa lagi nggak dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya dibagi berapa? 1. Dibagi 3. Iya. 1. Nah, ya udah kalau udah tinggal dibagi dia sendiri, udah langsung aja. Berarti dia faktornya berapa nih? 6. 2, 2, 3. Iya, 2 kali 2 kali 3. Atau kalau kita jadiin pangkat, berarti 2-nya ada berapa nih? Per 2. Ada 2. 2 pangkat 2. 2 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini 2-nya 2 ya. Dijadiin pangkat. Paham? Kita lanjut yang 20 nih. Dibagi berapa dulu pertamanya?
Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2 berapa dapatnya? 10. Terus bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Berapa? 5. Udah. Ini udah bilangan prima kan 5-nya? Udah. Udah, berarti udah selesai sampai sini. Nah, berarti tinggal tulis deh. Berapa? 20 faktornya? 2 kali 5. Berarti jadinya 2 pangkat 2 kali 5. Nah, yang ditanyakan apanya? KPK dan FPB. Kalau misalkan yang ditanya KPK, kalian kalikan semuanya yang ada di sini. Misalkan 2 pangkat 2, ada 3, ada 5. Berarti kaliin semuanya. Kita cari KPK dulu ya berarti. KPK. Sini kan ada, kalau yang sama ya udah sekali aja. Ini sama kan? Masukin. Berarti 2 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya sama kan? Jadi kita ambil ya 2 pangkat 2. Kalau misalkan yang satu ada pangkat 3, ya berarti yang diambil 2 pangkat 3 gitu. Nanti kita lihat contoh yang lain. Berarti 2 pangkat 2 dikali, nah 3 masukin, dikali berapa? 5. Berapa berarti jadinya? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3, 12. Berarti jadi gini ya, 4 kali 3 kali 5. Jadinya berapa nih? 60. Ini KPK-nya. Nah, FPB-nya berarti berapa? Berarti KPK-nya 60. FPB. Kalau FPB berarti yang dicari apanya? Bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama. Bilangan yang sama berarti di sini yang mana? Ada 2 pangkat 2 sama 3. Ini 2 pangkat 2 sama 5. Berarti yang sama yang? 2. Iya, 2 pangkat 2. Iya. Pangkatnya juga masuk ya, karena dia pangkatnya sama. Kalau pangkatnya beda, kita diambil yang terkecil pangkatnya. Nah, berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 4. 2 pangkat 2. Itu sama dengan 4. Berarti FPB-nya dapat deh. Berapa nih? 4. Paham? Pohon faktor bisa? Bisa dong, orang kan gampang. Waktu SD udah pernah. Nah, sekarang cara pembagian bersusun. Ada yang udah pernah belajar belum? Kalau pembagian bersusun berarti kalian buat tabel dulu. Gini ya, tabelnya gini. (12 sama 20). Di sini buat KPK. Di sini buat FPB. Pembaginya tetap bilangan prima. Berarti kita mulai dari 2. 12 dibagi 2 dapat berapa? Taruh sini. 6. 20 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 10. Dapat 10. Ini maksudnya dibagi ya. 10. Nah, FPB-nya lihat di sini. Ini dua-duanya bisa dibagi 2 kan? Kalau bisa, berarti FPB-nya tulis 2. Ya. Kalau misalkan dua-duanya bisa dibagi 2, berarti tulis 2. Nah, sekarang kita berapa lagi nih? Bagi berapa lagi? 2 lagi atau lanjut 3? 6 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Bisa, berarti tetap 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Nah, dua-duanya bisa dibagi 2 nggak?
Bisa. Nah, tulis lagi di sini kalau bisa dibagi lagi. Tuh. Udah. Terus, berapa lagi nih? Ini masih bisa dibagi dua nggak? 3 sama 5 ini? Enggak. Enggak. Berarti berapa lanjut berapa? Bilangan prima. Ti? Enggak. Ya. Nah, 3 bagi 3 berapa? 1. 1. Nah, 5 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa, berarti dia tetap tulis 5. Waduh, udah mau habis waktunya. Nah, ini kan 5 nggak bisa dibagi 3 nih. Berarti FPB-nya kosongin, strip. Terus, berarti dibagi berapa lagi nih? Yang tinggal sisa berarti berapa? Berarti tinggal dibagi 5. 1 bagi 5, ya tetap ya. Maksudnya nggak usah ditulis. 5 bagi 5 berapa jadinya? 1. 1. Nah, FPB-nya ada nggak? Nggak ada, karena 1 kan tadi nggak bisa bagi 5. Jadi strip. Nah, udah deh. Kalau di bawahnya udah 1 sama-sama 1, ya udah. Berarti kita langsung ketahuan nih KPK sama FPB-nya berapa. KPK-nya ya berarti tinggal dikali. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berapa nih? 60. 60. FPB-nya berarti berapa? Ini tinggal dikali. 2 kali 2. Berapa? 4. Nah, sama nggak hasilnya? Sama nggak sama yang cara pohon faktor? Sama. Sama kan? KPK 60, FPB 4. Bisa? Gampangan yang mana menurut kalian? Pohon faktor. Pohon faktor. Menurut Ibu pembagian bersusun lebih gampang kalau kalian udah paham. Coba di kita lagi ya, contoh lagi ya. Carilah KPK dan FPB dari 20 dan 24. Nah, yang ini pakai pakai pohon faktor deh. Cari berarti pohon faktornya 20 sama 24. Nah, berapa nih? 20 bagi 2 berapa? 10. Terus masih bisa dibagi 2 berapa? 5. Nah, berarti ininya berapa? Faktornya 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang yang 24 nih. 24 bagi 2. Bisa kan? Bisa. Berapa? 12. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Udah selesai ya. Berarti faktor 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berapa jadinya hasilnya? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3. 3. Nah, berarti KPK-nya berapa nih? Cari angka yang terbesar. Berarti pangkat 2 apa pangkat 3 nih duanya? 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 dikali semua kali 5. Berapa jadinya? 8 kali 3 kali 5. 102. Jadi KPK-nya itu 128 kali 3 kali 5. Benar gak? Coba hitung. Nanti dibuktikan ya. Ini hitungan Ibu, takut salah. Terus FPB sekarang. FPB-nya berarti berapa? Cari yang terkecil berarti ini apa namanya, kan 3 di sini nggak ada 3 ya, berarti nggak boleh dipakai nih 3. 5 juga nggak ada 5, nggak boleh. Nah, sekarang yang duanya nih, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Berarti yang diambil 2 pangkat 2 apa 2 pangkat 3 kalau buat FPB? 2 pangkat 2.
Kenapa 2 pangkat 2? Kalau di sini kan 2-nya ada 2. Di sini 2-nya ada 3. Nah, yang satu ini dia nggak punya temen nih di sini. Berarti nggak dipakai. Nah, ini yang dipakai nih. Sama-sama ada 2 kan? 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, berarti KPK-nya itu 120, FB-nya 4. Coba kita buktikan dengan pembagian bersusun. Sama nggak nih hasilnya? Coba ya. 20 ini 24. Ini KPK. Ini FPB. Dah. Sekarang KPK dibagi 2 dulu. Bagi 2 berapa? 20 bagi 2. 10, 10, 24 bagi 2. 12, 12. Nah, mereka bisa dibagi 2, dua-duanya. Tulis di sini. Terus bagi 2 lagi masih bisa nih. 10 bagi 2 berapa? 5, 5. 12 bagi 2. 6. 6. Dua-duanya bisa dibagi. Bisa. Tulis. Nah, ini masih ada yang bisa dibagi 2 nggak? 5 sama 6. Bisa. 6 bisa. Iya, 6. Nah, berarti 5 bagi 2 nggak bisa kan? Tetap tulis 5. Nah, 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Nah, yang ini jangan ditulis karena yang satu nggak bisa dibagi. Gitu. Strip. Nah, masih bisa dibagi 2 nggak? Nggak. Lanjut dibagi berapa nih? 3 ya? 5 bagi 3 bisa nggak? Enggak. Nggak, tetap. 3 bagi 3 dapat berapa? 1. 1. Nah, ini strip. Kenapa? Karena yang 5 nggak bisa dibagi 3. Gitu. Terus, bagi berapa lagi? 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Ini 1. Nah, ini strip. Karena yang satu kan nggak bisa dibagi 5. Udah deh selesai. KPK-nya berarti tinggal dikali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berapa? Sama nih kayak ini. Sama kayak ini. 120. Coba nanti dihitung lagi. FPB-nya berapa? Udah tinggal dikali. 2 kali 2 berapa? 4. Sama nggak? Sama. Lebih gampang mana? Coba nanti dicoba pakai cara pembagian bersusun ya. Ini mau difoto dulu nggak? Ya, Bu. Ya, silakan. Udah. Ya. Coba kita lihat contoh yang ketiga. 12, 20, 30. Kita cari dulu pakai poin faktor. 12, berarti berapa aja? Bagi 2 berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Udah. 20. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Udah selesai ya. 30. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. 15 bisa dibagi 2 nggak? Enggak. Bisa, berarti dibagi 3. Berapa? 5. Udah selesai sampai 5. Nah, berarti 12 itu berapa aja? 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. 20 itu berarti faktornya berapa? 2 kali 2 kali 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. 30. 2 kali 3 kali 5. Udah. Nah, berarti KPK-nya berapa? KPK kaliin semuanya yang sama. Ini ada 2 pangkat 2, ini ada 2 pangkat 2. Ya udah masukin 2 pangkat 2. Ini ada 3. Sini ada 3 ya. Masukin 3. Sini 5. Berarti tulis berapa aja. Berapa nih jadinya? Sama kayak tadi.
Berapa? 60. 6? 10. 120 atau 60? 4 kali 3 60. kali. Oh ya, 60 benar. Ya, betul. FPB-nya berapa berarti? 4. Yang sama berarti yang mana? 2 pangkat 2 doang ya? 2. 2 pangkat 2 aja apa 2 doang? Apa 2 aja? 2 pangkat 2. Ini yang ini kan nggak ada nih. Ini cuma Berarti 1, 2. 2. Nah, berarti FPB-nya 2. Nah, sekarang berarti FPB-nya udah dapat ya? 60 sama 2. Cara pembagian bersusun gimana? Kayak tadi sama. 2, tulis 12, 12, 20, 10 sama berapa? 30. 30. Jelek banget. Tadu. Udah. Hafal masuk. Terus. Sebenarnya udah ketemu sih KPK-nya, berarti kita buktikan aja ya. Ini 60. Berarti FPB-nya 2. Nah, ini kayak tadi sama KPK. Ini FPB. Nah, berarti kita mulai dari 2 yang paling kecil. 12 bagi 2, bisa nggak? Dapat berapa? 6. 20 bagi 2 berapa? 10. 10. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. Semuanya bisa dibagi 2. Bisa. Berarti tulis ini. Terus bagi 2 lagi ya, karena masih ada yang bisa dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 10 bagi 2 berapa? 5. 15 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Tulis berarti 15. tetap. Nah, ini berarti kan ada yang nggak bisa dibagi 2. Strip yang ditulis. Terus bagi 2 lagi bisa nggak nih? 3, 5, 15. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa bagi berapa nih? 3. 3. 3 bagi 3 berapa? Tuh, 5 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap berapa, Li? 5. 15 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Bisa. 5 ya? 5. Ini berarti ada yang nggak bisa dibagi 3 ya? Berarti Strip. strip. Terus bagi berapa lagi nih? Bagi 5. Bagi 5. Kenapa? Karena 3-nya udah nggak ada yang bisa dibagi 3. Nah, 1 ini tetap ya, kalau udah 1 tulis aja 1. 5 bagi 5 berapa? 1. 1. 5 bagi 5? 1. 1. Nah, ini strip ya, karena yang 1 nggak bisa dibagi 5. Udah deh selesai. KPK-nya berarti tinggal dikaliin. 2 kali 2 kali 3 kali 5 berapa? 60. 60. FPB-nya tinggal, ya udah, cuma berapa nih? 2. Iya, nggak ada lagi yang dikaliin. Nah, bisa? Bisa. Gampangan pakai cara mana sekarang? Ayo. Yang mana? Pakai bersusun, Bu. Lebih Ya, cepat. iya. Lebih bersusun lebih cepat kan? Nggak usah nyari satu-satu faktornya. Udah tinggal kali gitu. Nah, nanti kalau ada tugas boleh kalian pakai cara bersusun, boleh pakai font faktor boleh. Dari foto dulu. Sudah. Udah. Sudah. Sekarang ada soal cerita. Coba Erwin baca, Erwin. Kak Raihan sedang membagikan alat tulis yang terdiri dari 30 buah buku tulis, 42 buah pulpen, dan 12 buah pensil. Alat tulis tersebut akan dibagikan rata kepada sejumlah anak. Berapa anak yang diberi alat tulis oleh Pak Raihan? Berapa jumlah masing-masing alat tulis yang akan diterima oleh anak tersebut? Nah, kira-kira kalau ada soal seperti ini pakai konsep FPB atau KPK? Ada yang tahu nggak? Ini pelajaran SD nih. FPB atau KPK? Udah sering keluar nih soalnya.
Nih, ada kata-kata dibagikan rata. Berarti kalau dibagikan rata, ininya apa nih namanya? Buku tulis, pulpen sama pensilnya bakal bertambah nggak? Nggak bakal kan? Kalau Enggak, KPK, kalau Bu. iya berarti apa? KPK. Salah. Berarti FPB. apa? FPB. FPB. Kenapa FPB? FPB itu nggak mungkin lebih dari ini hasilnya, pasti di bawah yang ini. Ya kan? Kalau KPK itu kan kelipatan artinya. Kalau kelipatan, pasti hasilnya lebih dari 30, lebih dari 42, lebih dari 12. Nah, nggak mungkin kan kalau dibagi pensilnya nambah, tulisnya nambah. Mungkin. Nah, itu berarti pakai konsep FPB. Berarti cari FPB 12, 30, sama 42. Mau pakai cara apa? Kita yang ini pakai cara ini dulu ya, konfaktor. Ya. Nah, berarti gimana nih? 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Nah, udah berarti ini 2 pangkat 2 kali 3. 30. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. 15 nggak bisa dibagi 2, berarti lanjut bagi 3. Berapa? 5. Selesai. Berarti ininya 2 kali 3 kali 5. Nah, 42. 42 dibagi 2 berapa? 42 dibagi 2. Ya. 20. Hah? 1. Tuh, gampang kan 42 bagi 2? Nih, lihat. 1. 4 bagi 2? 2. 2 kali 2, 4. Habis. Nah, tinggal turunin 2-nya. 2 bagi 2? 1. 21. 21 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa kan? Bisa. Nggak bisa. Baginya berapa? 3. 3. 21 bagi 3 berapa? 7. 7. Udah, 7 kan bilangan prima. Ya udah, berarti udah selesai sampai sini. Nah, faktornya berarti 2 kali 3 kali 7. Udah deh dapat. Nah, berarti FPB-nya berapa nih? Sama 2. di sini ada 2 ya? 2, 2, 2. Tapi yang paling di sini kan pangkatnya 2. Nah, tapi di sini 1, cuma 1. Berarti ambilnya yang 1. Iya, 2 aja maksudnya. Dikali. Terus sini ada berapa? 3, 3, 3. Ya kan? Nah, berarti 3 masuk. 2 kali 3. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena di sini nggak ada 5. Di sini nggak ada 7. Nah, berarti udah 2 kali 3 aja. Berarti berapa? 6. 6. Berarti ini adalah 6 ini adalah jumlah anak yang akan dibagi oleh Pak Raihan. Jumlah anaknya ada 6 nih yang dapat. Nah, jumlah anaknya ada 6. Terus berarti masing-masing anak dapat berapa buku tulis, pulpen sama pensil. Berarti buku tulisnya berapa nih? Buku tulis kan ada 30 ya. Dibagi 6. Dibagi 6 berarti masing-masing dapat berapa? 5. Dapat 5. Nah, ini masing-masing dapat 5. Terus kalau pulpen? 42. Pulpen itu 42. Ada 6 anak, berarti 42 dibagi 6. Berapa? 7. 7, betul.
Terus pensil. Pensil ada berapa? 12. Pensilnya dikit banget ya. Pak Raihan nih, pelit nih. Kita pensilnya 12 doang. 12 bagi berapa nih? Bagi berapa? Ada berapa anak? 6 2. anak. Berarti dapat berapa dia pensilnya? 2. 2. 2 dong. Ya. Nah, berarti masing-masing anak itu dapat 5 buku tulis, 7 pulpen, sama 2 pensil. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham. Udah, foto dulu. Udah, lanjut. Yang terakhir nih. Ya Allah, itu siapa yang nguap? Bukan. Ngantuk ya? Suara ibu merdu ya? Merdu ya? Bentar lagi habis nih waktunya. Ya udah, ini berarti pakai, kan kalau tadi FPB, nah kalau ini pakai konsep apa nih? KPK, udah pasti. Ya udah, cari aja KPK 5 sama 8. Pakai cara bersusun ya. Ya, Bu. KPK. KPK aja berarti. Bagi berapa nih yang pertama? 3. Bagi 2. Kan ini bisa dibagi 2. 5. Nggak bisa kan kalau yang 8 bagi 2, 4. bagi berapa lagi nih? 2 lagi. Berarti berapa? 5 tetap. 4 bagi 2? 2. 2. Nah, bagi 2 lagi. 5 tetap. 2 bagi 2? 1. 1. Udah 1 kan? Nah, udah. Tinggal berapa dibagi berapa? 5. 5. 5 bagi 5? 1. 1. Ini 1. Udah deh. Berarti KPK-nya tinggal dikali nih. 2 kali 2? 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 5? Lihat 8. 8 kali 5? 40. 40. Ya udah, berarti kan ini yang ditanya hari ini berapa hari lagi mereka berdua berarti berenang bersama kembali. Nah, berarti 40 hari lagi mereka ketemu gitu. Udah deh, selesai. Ada yang mau nanya nggak? Difoto kalau nggak mau. Kalau udah? Sudah? Sudah. Dan nanti materinya Ibu share di Pijar, sama ada tugasnya. Ini ya. Ini Ibu share di Pijar. Ya, kalau udah selesai berarti mana nih orang-orangnya? Oh, tinggal berhenti. Udah, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Ya, Bu. Semoga semuanya tadi paham. Kalau nggak paham berarti nanti lihat lagi videonya, nanti Ibu upload di YouTube. Oke. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Bu. Yuk.